Survei Lembaga Penelitian Indikator dilakukan periode 30 Agustus sampai 6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sekitar 2,8%, responden diminta memberikan penilaian atas keadaan transportasi umum di Indonesia pada saat ini. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi transportasi di Indonesia baik atau sangat baik. 92,6% masyarakat Indonesia setuju bahwa transportasi umum memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seiring dengan terus meningkatnya infrastruktur yang menyokong pelayanan sektor transportasi. Memang infrastruktur itu menjadi salah satu signature-nya pemerintahan Jokowi. Bahkan sebelum COVID, kalau pertanyaan diajukan kepada mereka yang puas, itu jawaban spontan yang disebut oleh publik adalah infrastruktur. Itu selalu yang paling tinggi, top of mind-nya di mata publik. Tingkat kepuasan tertinggi berada di moda transportasi LRT, yakni sebesar 97,4%, menyusul pesawat terbang sebesar 95,8%. Survei juga menunjukkan bahwa ada 3 faktor penting dalam memilih transportasi umum, yaitu keamanan dan keselamatan, harga terjangkau, serta faktor kenyamanan kendaraan. Sementara tingkat kepuasan tertinggi terhadap Kementerian Perhubungan ada pada menyediakan prasarana dan sarana transportasi antar kabupaten kota dan antar provinsi, serta memperlancar pengiriman barang. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja pemirsa untuk membahas kepuasan publik di sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin. Kita akan berbincang dengan Mas Kennedy Muslim, peneliti utama Indikator, dan juga Mbak Adita Irawati, juru bicara dari Kemenhub. Selamat siang, Assalamualaikum. Mas siang, sehat ya? Siang. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Ini kan survei sudah dilaksanakan, relatif tinggi ya hasilnya untuk survei transportasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya poin yang menjadi lingkup dalam survei ini apa saja? Ya, jadi survei ini kita lakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam sektor infrastruktur, terutama yang terkait dengan transportasi ya, dan transportasi umum khususnya. Jadi kita menanyakan sampel responden yang itu adalah 1.400 dan ada oversample di wilayah Jabodetabek karena untuk khusus wilayah Jabodetabek jumlah pengguna transportasi umum itu kan konsentrasinya yang paling tinggi ya dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu kita adakan oversample di Jabodetabek dan dari hasil yang kita temukan dari survei ini ada beberapa poin penting yang menurut kami merangkum evaluasi publik terhadap kinerja sektor transportasi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa temuan yang kita temukan di hasil survei tersebut, yakni tingkat kepuasan mayoritas warga itu relatif baik gitu terhadap sektor transportasi umum gitu. Kita bisa pecah-pecah lagi di berbagai moda itu seperti moda bus kota, LRT, MRT, dan pesawat terbang, kapal feri gitu. Secara umum kepuasannya itu di atas 80% gitu. Jadi sudah baik, tapi memang kita melihat pola ada kecenderungan kepuasan dan awareness masyarakat terhadap transportasi umum dan juga pembaharuan sektor transportasi itu masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan juga responden yang menengah ke atas gitu. Tapi kalau dari yang pengguna berbagai moda transportasi tersebut ya, sehingga memang kalau kita lihat dari sisi demografi, responden di wilayah pedesaan itu mungkin awareness dan juga kepuasannya lebih rendah daripada perkotaan. Tapi itu wajar karena itu mobilitasnya juga pun berbeda, mobilitas berbeda kan. Maksudnya mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi dan mereka yang sehari-hari menggunakan berbagai moda transportasi tersebut, setidaknya dari hasil survei kami
secara umum mengatakan cukup puas gitu. Oke, ini menarik nih hasil survei yang dilakukan oleh indikator. Tapi mungkin bicara soal indikatornya, Mas, apa yang membuat masyarakat khususnya di wilayah Jakarta ini cukup puas dengan transportasi yang ada di Jakarta? Ini sebetulnya apa indikatornya? Fasilitasnya kah? Atau ketepatan waktu? Atau ada poin-poin tertentu yang kemudian dimasukkan sebagai kategori? Ya, ada 10 ya. Maksudnya aspek yang kita tanyakan baik itu dari ketepatan waktu, kecukupan armada, dan tidak bisa sebut sampai 10, maksudnya itu berbagai indikator berapa tersebut kita tanya, dan memang secara umum sudah puas rata-rata, namun memang ada aspek ketercukupan armada biasanya yang agak rendah gitu di situ. Tapi nanti mungkin Bu Adita lebih bisa menjelaskan maksudnya kenapa alasan ini secara umum udah memuaskan, tapi ketercukupan armada itu mungkin. Mbak Adita, arahan dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan transportasi di wilayah Indonesia ini sebenarnya seperti apa hingga akhirnya Kemenhub saat ini progresnya sudah seperti apa? Ya, kalau dari visi Presiden sendiri, dan itu juga yang menjadi acuan kami ya dalam pembangunan transportasi dalam 10 tahun terakhir, itu adalah Indonesia sentris. Jadi membangun infrastruktur transportasi ini harus merata sampai ke pelosok, perbatasan, sampai daerah terpencil gitu ya. Tidak lagi terpusat hanya di Jawa atau di pulau-pulau besar. Ya. Dan ini juga yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Kami membangun banyak bandara perintis, juga pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah terpencil, juga revitalisasi terminal dan juga stasiun kereta api. Jadi itu yang menjadi rujukan kami. Dan tentunya kalau bicara transportasi, satu yang harus menjadi satu yang terrealisasi adalah peningkatan konektivitas. Jadi bagaimana satu pulau dengan pulau yang lain lebih terkoneksi, satu kota dengan yang terkoneksi ya, dengan adanya transportasi yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah gitu. Nah juga tentunya bagaimana transportasi bisa menjadi pengungkit sektor yang lain. Jadi ini salah satu indikator keberhasilan transportasi yang digelar di satu wilayah ini kan juga ada peningkatan perekonomian ya, karena mobilitas masyarakat lebih lancar, kemudian juga arus perpindahan barang juga lebih baik, logistik juga berjalan dengan baik, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian di satu wilayah. Ini biasanya juga terkait dengan masalah inflasi di daerah ya. Begitu transportasinya itu berjalan dengan baik, ini biasanya inflasinya juga lebih terkendali gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang dipesankan secara khusus oleh Presiden dan Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi juga bersama seluruh jajaran selalu menjadikan ini acuan kami ya dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Tapi kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri, apa yang kemudian selama ini digenjot begitu dalam hal transportasi, infrastruktur transportasi ini untuk memberikan peningkatan pelayanan begitu kepada masyarakat seperti yang disampaikan juga oleh Mas Kennedy. Ternyata masih banyak yang menginginkan jumlah armada yang lebih banyak begitu untuk transportasi di Jakarta dan juga di Indonesia tentunya. Ya, jadi begini, kalau kita agak flashback sekian tahun yang lalu ya, kita sempat kena yang namanya pandemi COVID-19 ya. Dan ini juga menimpa seluruh dunia ya. Salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemik ini adalah transportasi. Karena mobilitas orang dibatasi, bahkan sempat dilarang ya. Dan itu berimbas pada kinerja sektor ini yang turun drastis. Salah satunya juga menimpa yang paling parah, yang paling buruk adalah sektor penerbangan. Bahkan turun sampai 90% ya. Armada-armadanya juga berkurang, kemudian juga banyak yang dikembalikan kepada lesornya. Sama juga sebenarnya dengan sektor yang lain, kecuali mungkin kereta api dan laut ya. Karena kalau kereta api ini operatornya cuma satu, laut relatif lebih aman karena logistik ya. Jadi angkutan logistik, angkutan penumpang relatif tidak terlalu berkontribusi gitu. Jadi kurangnya armada ini saya mungkin mengidentifikasi ada di sektor perkereta-apian dan udara yang kurang armada itu, dan itu dampaknya memang ada masyarakat yang merasa karena kurang armada sehingga mungkin layanannya menjadi kurang bisa intens, frekuensinya tidak sebanyak yang mereka harapkan. Seperti mungkin armada kereta api ini kan sekarang demand-nya tinggi sekali, tapi memang yang namanya pengadaan gerbong, pengadaan sarana ini perlu waktu. Sama juga dengan pesawat sekarang jumlah suplai pesawat dibandingkan sebelum pandemi COVID itu hanya 50% ya, belum pulih. Sementara demand orang bepergian menggunakan pesawat tinggi sekarang. Kalau gitu ini menarik sekali. Menciptakan pemerataan tidak dengan adanya transportasi yang terus berkembang saat ini. Tapi nanti ya Mas Kennedy jawab ya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kita masih membahas kepuasan publik di sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Kennedy Muslim, peneliti utama indikator, dan ada Mbak Adita Irawati, juru bicara dari Kemenhub. Mas Kennedy, pertanyaan gantung tadi saya ini, dengan adanya perkembangan transportasi yang tentu sudah dibuat oleh Kemenhub juga ya, apakah ada pemerataan pembangunan bagi wilayah-wilayah tertentu? Bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Ya, kalau kita bedah dari analisa menurut wilayah, memang masih ada gap ya antara indeks kepuasan di Indonesia bagian barat dengan tengah dan timur gitu. Dan kalau kita bedah lagi di wilayah mana, itu kalau kita lihat di Indonesia barat relatif sudah sangat puas dan juga tinggi gitu kepuasannya terhadap kinerja sektor transportasi dan juga pengadaan infrastruktur transportasi. Memang ada wilayah seperti di Bali dan Nusa Tenggara, terutama mungkin NTT ya, NTB, NTT, kemudian juga di wilayah Papua gitu. Memang dua wilayah itu yang kalau kita lihat dari data, indeks kepuasannya agak rendah gitu di dua wilayah itu. Tapi secara umum memang masih tinggi gitu loh. Menurut saya awareness orang dan juga tingkat kepuasan warga di wilayah Indonesia Barat, di Sumatera, di Jawa terutama itu. Di Sulawesi bahkan di Kalimantan itu sudah cukup tinggi gitu dan walaupun masih cukup tinggi tentu kita ingin semuanya bisa sama ya begitu ya. Ada nggak sih mungkin yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memberikan daerah-daerah lain seperti daerah timur begitu agar bisa sama seperti wilayah-wilayah seperti di barat begitu, Mbak Adita? Ya, tentu kami juga berharap ini bisa melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi ya. Meskipun kalau dilihat dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir ini selalu ada peningkatan. Tetapi karena memang daerah seperti Papua gitu ya, itu sangat luas, NTT ini daerahnya juga kepulauan, ini mungkin ada daerah-daerah yang belum maksimal ya dalam kita melakukan pembangunan karena luasnya wilayah geografis itu. Dan juga tadi yang saya sudah sebut pasca pandemik adanya keterbatasan armada. Jadi mungkin yang dirasakan khususnya saudara-saudara kita yang di Papua yang biasanya ada penerbangan-penerbangan yang banyak pilihan, sekarang ini mungkin terbatas sekali pilihannya karena armadanya juga berkurang. Kemudian juga mungkin karena semakin sedikit armada juga dari sisi harga juga menjadi lebih tinggi gitu ya, kan supply and demand ini jadi seperti itu ya mekanismenya. Juga sama seperti yang di NTT, ini pesawat-pesawat berbaling-baling yang memang itu biasanya dilakukan menerbangi antar pulau, ini sekarang jumlahnya merosot jauh. Itu tadi. Jadi ini mungkin yang dirasakan sehingga mereka pilihannya hanya menggunakan transportasi laut atau sungai ya, penyeberangan gitu. Ini mungkin yang menjadi salah satu mengapa ada tingkat kepuasan yang tidak sama dengan wilayah di barat, karena tadi ada efek dari pasca pandemik yang mungkin masih belum pulih ya, dan khususnya ini berpengaruh kepada sektor penerbangan. Dan kalau kita lihat di daerah-daerah tadi memang sektor penerbangan sangat dibutuhkan karena mungkin akses jalan itu masih belum tersedia, kemudian juga laut ini juga terbatas, waktunya panjang dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang kami identifikasi menjadi salah satu penyebab. Mbak Adita, mungkin masih ada tidak target dari Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini di akhir periode belum terlaksana atau ini malah semua targetnya sudah tercapai? Ya, kalau kita bicara program atau pembangunan semua sudah terlaksana. Tetapi bahwa masih ada yang belum selesai, ya pasti ada gitu ya. Ya kita tentu berharap nanti di pemerintahan yang baru ini bisa dilanjutkan. Ya karena kebutuhan masyarakat memang ada gitu. Dan juga kalaupun sudah ada, sudah tersedia, mungkin ini perlu ditingkatkan outcome atau pemanfaatannya. Nah ini yang kita lihat ruang untuk memperluas manfaat itu dan memberikan dampak yang juga lebih maksimal lagi kepada masyarakat, menurut kami itu masih sangat terbuka lebar. Jadi itu tadi, mungkin pembangunannya sudah selesai, tetapi pemanfaatannya masih bisa ditingkatkan, atau masih ada yang belum selesai, harus dilanjutkan untuk bisa selesai menjadi pembangunan yang sudah siap untuk dimanfaatkan. Beruntung pemerintahan berikutnya adalah keberlanjutan begitu ya Mbak Adita. Ya. Saya mau ke Mas Kennedy. Mas Kennedy, mungkin ada nggak sih catatan-catatan begitu yang sudah dihimpun oleh indikator? Apa sebetulnya yang menjadi keinginan dari konsumen atau masyarakat untuk infrastruktur transportasi ke depannya? Apakah harganya mungkin bisa semakin murahkan atau apa sebetulnya? Ya, memang kita harus akuin ya, maksudnya kita harus mengapresiasi pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir memang infrastruktur itu menjadi ujung tombak ya, maksudnya ujung tombak dari
programnya Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, dan tidak bisa dipungkiri sektor transportasi itu menjadi salah satu program unggulan gitu. Baik itu dari pembangunan infrastruktur baru seperti bandara baru dan juga pelabuhan. Kita harapkan memang ke depannya Kementerian Perhubungan dan fondasi yang sudah dibangun oleh Kementerian yang Bu Adita dan juga Pak BKS sebagai Menteri itu bisa dilanjutkan oleh siapapun nanti yang akan menjadi Menteri selanjutnya gitu. Maksudnya karena gimana pun juga sektor transportasi itu kan menjadi urat nadi perekonomian ya, dan juga menjadi sumber pemerataan pembangunan di Indonesia gitu. Jadi kita harapkan kinerjanya akan semakin membaik dan bisa dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Kita harapkan ya itu bersama kinerjanya semakin baik. Terima kasih Mbak Adita, Mas Kennedy sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana, memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri.